Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lanjutan dari The Big Six ya. Kita bisa menggunakan kacamata untuk bisa membaca finansial kita secara umum ya. Saya kasih guidance umumnya di aspek teknis. Kenapa saya bilang guidance umum? Saya bicara sama business owner. Kalau ditanya apakah saya bisa akunting, saya nggak bisa. Tapi insya Allah saya bisa baca laporan keuangan seperti apa, belajar. Jadi saya ngajak, ayo teman-teman business owner juga belajar finansial literasi. Bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan. Nah, kalau yang bisa mengerti dan menyajikan datanya, kita bisa minta bantuan. Nah, itu baru satu poin tentang cash kita. Dari 6 hal besar yang itu bisa sangat membantu kita seperti kita pakai kacamata untuk membaca kondisi finansial perusahaan. Nah, yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 insya Allah di sesi ini jadi cuma 2 sesi aja itu bisa disampaikan. Apa yang kedua? Yang kedua pilihan sistem akuntingnya, akuntansinya. Jadi ada istilah kalau di dalam akunting itu, nah ini teman-teman PR ya, silahkan para business owner nanti tanya sama orang keuangan yang memang paham itu. Biasanya UMKM biasanya pakai yang namanya cash basis. Jadi cash basis itu benar-benar cuma berdasarkan aktivitas yang memang masuk keluar masuk gitu aja. Nah, tetapi itu sayangnya kalau kita mau bisa baca menganalisis situasi secara jauh lebih akurat, itu kalau korporasi itu nggak pakai cash basis, tapi pakainya accrual. Jadi metode akuntansinya itu accrual. Kenapa? Metode akuntansinya accrual, dia memasukkan semua faktor-faktor resiko seperti hutang, piutang, dan itu kan bisa jadi jatuh temponya itu nanti. Hutang kita sekarang, hutang kita berikutnya. Nah, itu semua kan bisa jadi jatuh temponya memang bukan sekarang, tetapi kita akan bijak dalam memegang uang. Misalnya gini, gitu ya. Saya pelaku juga ngaku. Ada kemudian kita ini menjual produk ya yang best seller banget. Jadi para buyer itu, mitra-mitra kita, agen distributor itu bayar cash di muka, bayangin. Pesan 1.000, pesan 10.000, pesan 50.000 misalkan. Bayar di muka supaya apa? Supaya dapat prioritas layanan misalkan dari kita. Nah, sementara nih misalnya, kita dapat privilege dari supplier misalkan, bagian-bagian tertentu dari produk yang kita buat itu, kita outsource misalkan sebagiannya keluar, yang itu mendapatkan keuntungan bayar tempo. Jadi kita baru bayar ke suppliernya itu tempo. Jadi kebayangkan, cash masuk duluan. Kalau kita sistemnya accrual, bukan accrual tapi cash basis, itu sistem akuntingnya itu cash basis, udah tuh duit banyak. Tapi kita belum memasukkan catatan tagihan nanti. Asik nih, duit banyak. Ini kelihatan kan dari mukanya gitu, ya pelaku ya gitu. Dulu saya pernah begitu gitu. Duit banyak, akhirnya ngapain? Beli ini gitu ya, beli bangunan, beli apa. Walaupun bisa jadi kita beli aset untuk bisnis sekalipun. Nah, begitu beli dan duitnya banyak. Jadi belinya kas. Wih, sultan. Taunya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian tagihan masuk. Nah, begitu tagihan masuk karena cash basis, tagihan itu harus dibayar saat itu kan. Duitnya mana? Udah duluan diambil. Itu hati-hati banget. Nah, kalau kita pakai accrual, maka semua resiko itu kita hati-hati. Duit masuk duluan, kita akan catatkan sebagai pendapatan dibayar di muka, misalkan, atau apapun itu nanti di akuntingnya. Tapi nggak lantas kemudian dipakai langsung begitu aja, karena kita tahu nanti kita akan ada tagihan di bulan sekian. Nah, gitulah kira-kira. Itu praktek akuntingnya kita mau pilih yang mana gitu ya. Lalu itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya adalah profit. Jadi profitabilitas ini adalah indikator seperti apa sih bisnis itu kira-kira bisa bertahan atau tidak. Profitnya memadai nggak untuk bisa membiayai semua kewajiban-kewajiban
yang memang itu mesti dibayar. Jadi profit ini kira-kira gini, besar pasak daripada tiang itu, besar pengeluaran daripada pemasukan itu, karena uang yang masuk itu tidak lebih besar daripada uang yang keluar. Atau profit yang masuk, yang diterima itu tidak mencukupi membiayai, entah itu bagi hasil kalau kita punya kewajiban bagi hasil, atau kemudian profit ini tidak cukup untuk biaya minimal aja udah nggak cukup. Nah berarti kalau kemudian kita tidak memadai profitnya, maka PR kita nanti akan membedah gimana caranya supaya kemudian profit itu bisa memadai. Pilihannya dua, bisa ditebelin, tapi nanti pertanyaan berikutnya, kalau ditebelin profitnya teman-teman, bisa punya daya saing nggak sama yang lain? Atau masyarakat, customer masih bisa beli atau mau beli nggak? Itu kan pilihan. Jadi belum tentu gampangnya ya udah naikin aja profitnya ditebelin, belum tentu loh itu yang diambil. Jangan-jangan profitnya tetap dipaksa. Sementara itu mungkin yang akan dibedah adalah biaya-biaya. Jangan-jangan ada biaya-biaya yang masih bisa kita efisienkan atau produktivitas yang ditingkatkan, sehingga ngambil tebelnya itu ke cost yang kemudian kita cut atau kita kurangi tanpa mengurangi aspek-aspek yang menjadi keunggulan kompetitif dari karya, produk, jasa yang kita miliki. Atau jangan-jangan kita atur gimana caranya supaya di perputarannya yang lebih cepat. Oke lah, segini profitnya aman, tapi nggak bisa cuman muternya sekali dalam 6 bulan. Ini harus 3 kali dalam 6 bulan atau setiap 2 bulan muter. Nah jadi profitnya tidak digedein, biayanya tidak dipotong, tapi perputarannya. Nah itu banyak pilihan-pilihan strateginya. Nah yang keempat, profit berbanding revenue gitu ya. Jadi profit berbanding revenue ini kita perlu punyai profit banding revenue ini untuk mengukur tren struktur pengeluaran, yaitu HPP-nya, biaya variabelnya, biaya tetapnya, biaya common sense kayak general affair, marketing, sales dan lain-lain. Jadi profit lawan revenue atau dibandingkan dengan revenue itu kira-kira seperti apa perbandingannya, common sense-nya. Kita bisa menentukan, menemukan apakah kita sudah cukup baik, layak dalam mengoperasikan, sudah balance nih atau belum balance gitu ya. Bisa jadi ketemunya itu terlalu pelit, bisa jadi ketika profitnya terlalu besar, orang-orangnya terlalu diperes biayanya gitu, minim-minim banget gajinya, bisa jadi. Jadi yang harus digedein apa? Oh gajinya nih gedein nih, bisa jadi. Atau sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Nah itu dilawankan dengan profit ini lawan revenue. Jadi sehingga didapatkan seperti apa margin dari profit itu sendiri terhadap revenue. Nah yang kelima itu adalah sumber revenue-nya. Jadi trennya sendiri seperti apa. Misalkan kita punya kanal A, misalkan ya, ada lewat agen, ada lewat digital marketing online, ada lewat afiliasi, ada lewat apalah ya. Nah, itu atau offline misalkan ada karena ada toko-toko misalnya. Nah, maka kita bandingin nih kanal-kanal ini trennya masing-masingnya dalam menghasilkan revenue itu seperti apa. Kenapa? Karena belum tentu sama dari waktu ke waktu. Jangan-jangan ada kondisi yang kemudian bergeser, berubah, sehingga ini udah nggak layak lagi dipertahankan nih. Tutup aja deh kanal ini. Oh ditutup, itu penuh dengan kenangan sejarah. Iya, gitu ya. Silahkan kalau mau hidup dengan kenangan sejarah. Tapi ingat bahwa keputusan itu bukan kemudian untuk bunuh-bunuhan, tetapi kita mencari cara yang lebih baik atau cara yang lebih pantas, atau kemudian jalan keluar yang memang waras. Bukan berarti harus hilang, tapi bisa jadi kita geser ke sebelah mana, disesuaikan lagi dengan kekinian atau juga kebutuhan marketnya seperti apa. Lalu yang terakhir, yang keenam teman-teman adalah bagaimana return on assetnya itu sendiri, perputaran atau pengembalian aset itu sendiri. Jadi bisa jadi ini dalam bentuk profit ataupun juga arus kas operasional. Maksudnya gini kira-kira. Jadi seperti apa sih aset ini juga menghasilkan profit? Apakah sudah, misalnya gini, misal kita punya aset 10 miliar. Asetnya itu entah itu mesin produksi, entah itu kendaraan gitu ya, pabriknya dan seterusnya misalkan ya, office segala macam. 10 miliar tuh nilai aset. Tapi menghasilkan omsetnya misalkan
hanya 100 juta per bulan misalnya. Udah gitu ya. Dari omset 100 juta per bulan itu labanya cuma 100 ribu per bulan. Nah, asetnya gagah perkasa. Di neraca ketika cerita aset tuh gagah perkasa. Tapi cemen hasilnya. Nah itu na'udzubillah min dzalik, mubazir gitu. Mubazir banget. Itu kayak laki-laki ganteng, kaya raya, udah nggak ada kurangnya, tapi kekurangannya cuma satu aja, nggak laku. Aset yang Allah kasih sudah hebat banget. Udah kurang apa kira-kira. Tapi anehnya nggak laku gitu. Ini udah dikasih aset bisnis yang ini, tapi produktivitasnya kecil sekali. Itu mubazir, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung dari kesalahan-kesalahan hanya karena kita nggak bisa menggunakan kacamata untuk melihat finansial kita seperti apa. Saya sampaikan ini hal yang sederhana. Nah, maksud saya teman-teman jangan berhenti dengan guidance yang sederhana ini di aspek teknis sebagai business owner. Segera kejar gimana supaya bisa mendapatkan data dan bisa membaca 6 aspek ini untuk kemudian bisa mengarahkan langkah-langkah yang mesti dilakukan sebagai bentuk keputusan atau arahan kebijakan dari business owner kepada timnya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.